Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Warni, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara daring. Tidak terkecuali dengan salah satu kegiatan pada masa kuliah saya di semester ini, yaitu PLP1 atau pengembangan lapangan perumahan salah satu. PLP1 merupakan salah satu mata kuliah saya di semester 4, di mana saya ditugaskan untuk melakukan survei sekolah atau pengenalan lingkungan sekolah, di mana saya harus mewawancarai 3 komponen yang ada di sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah, guru sejarah sesuai dengan prodi saya sendiri, dan beberapa orang siswa yang ada di sekolah tersebut. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena kondisi COVID-19 saat ini, saya harus melaksanakan kegiatan PLP1 ini secara daring guna mengurangi resiko penyebaran dari COVID-19. Berikut laporan dan dokumentasi dari kegiatan PLP1 di SMA Negeri 3 Tangerang. Selamat menyaksikan. Umum sudah, ya, cara cukup sudah, semuanya sudah ada. Tentu saja ada fisika, kimia, biologi, kemudian perpustakaan ada, IT ada, semua ada. Sekarang terakhir ini ada ruang apa namanya, ruang PSB, ada ruang menerima tamu, aula. Ada ya, tinggal fingerprint untuk membentuk karakter yang disiplin ibadah, ada fingerprint, habis sholat fingerprint dihitung tuh, yang banyak fingerprintnya berarti sholatnya banyak, yang nggak pernah fingerprint ya berarti nggak pernah sholat. Tapi itu belum mau dilaksanakan tahun ini sebetulnya nih, anggaran sudah ada, tapi nanti diteruskan sama kepala sekolah yang baru, ya. Jadi semua sudah, tinggal perawatan. Kita membentuk kultur di sini itu agar warga sekolah di sini itu memiliki kebiasaan atau budaya untuk implementasi Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka kamu hafal nggak? 10. Iya, 10 Dasa Dharma Pramuka nih saya tanya nih. 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Implementasinya apa di sini? Ya, anak suruh sholat, suruh belajar Al-Quran, datang sekolah harus salaman, tapi sekarang nggak boleh salaman ya. Jadi kita tuh selalu nyambut pagi-pagi itu tadi untuk membentuk kultur sekolah sini, bahwa gurunya santun, siswanya santun, dalam rangka pembentukan implementasi Dasa Dharma Pramuka yang pertama. Yang kedua apa tuh Dasa Dharma Pramuka yang kedua? Lah gimana sih? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu tadi yang kita anak harus bisa menjaga apa namanya, tanaman dan teman, jangan saling bullying, kita harus jaga itu semuanya. Itu dalam rangka ketiga, bagaimana caranya agar sopan? Ya dibentuk karakter sopannya dengan cara apa? Kalau ngomongnya bullying, nanti kamu bakalan kena poin sekian. Jadi agar mereka terkendali, kalau dibiarkan saja ya bisa. Tapi dia juga harus, kalau dia tidak jujur ya kena poin lagi. Pokoknya begitulah kerjaan guru mah, ya. Itu dalam rangka membentuk kultur. Nah, terus sampai 10 ya, dan disiplin. Itu apa-apa ada Dasa Dharma Pramuka ya.
cinta dan kesatria. Yang keempat, rela. Dan banyak tuh di situ. Tapi kalau saya itu untuk mengingatnya dalam lagu, jadi gampang. Kalau ciri khas ya Kak, kan kita kan nggak tahu kan Kak sekolah lain seperti apa juga. Jadi kan kalau kita ngomong wah SMA 3 ciri khasnya kayak gini tuh, kita nggak tahu ini bisa dibilang ciri khas atau enggak gitu loh Kak. Tapi biasanya kalau di SMA 3 itu untuk anak kelas 12 itu biasanya selalu ada acara seni tari gitu yang diadain setiap tahunnya. Terus apa untuk ciri khas apalagi kalau biasanya di SMA 3 Jaina? Waktu itu saya nggak tahu ini ciri khas apa tidak, tapi kayak waktu itu pas ada ultah Banten, kita kayak ngerayain, upacarain gitu. Pokoknya Itu kalau termasuk. SMA 3 itu ada acara apa, hari apa itu pasti dirayain juga. Misalnya hari Kartini rayain, hari Bahasa rayain, hari Pahlawan rayain, gitu aja Kak biasanya. Jadi ya nggak memandang ini hari apa ya pasti dirayain aja kalau memang itu lagi acara. Bahkan untuk yang nonis aja yang pasti ada acara untuk kayak Natal gitu, untuk di hari itu pasti itu juga diadain. Soalnya. Jadi kalau di kelas saya sih alhamdulillah nggak terlalu ngebosenin juga. Lumayan lah. Kalau dari saya kan gurunya beda, tapi ya sama kayak Zaina, gurunya juga bagaimana ya cara sistem mengajarnya juga enak. Jadi itu bukan cuman sekedar diajarin PPT terus mesti jawab soal, ngerjain tugas, nggak kayak gitu. Tapi di sini kita guru sejarahnya tuh ngajak kita untuk berpikir. Jadi tuh ada terkadang ada sistem di mana kita itu mesti ngeluarin pendapat-pendapat kita tentang suatu masalah. Misalkan kayak ada belajar materi A, nah itu kita mesti diskusi tentang materi A itu, dan guru sejarah kita tuh merhatiin kita gimana cara ngerespon ininya, saling menjawab satu sama lain, saling berdiskusi. Kadang juga pakai begitu tuh jadi menambah wawasan kita. Kalau ya terus juga bisa membuat kita lebih bisa berbicara, maksudnya ya begitu Kak pokoknya. Enak-enak juga sih Kak, kalau guru kan sistemnya pasti beda-beda cara ngajarnya. Kalau Zaina kan seperti itu gurunya, kalau guru saya bukan cuma sekedar PPT dan apa-apa saja, tapi di sini juga suruh ngajak kita untuk saling berinteraksi satu sama lain. Akademis dan non akademis. Ada kegiatan ekskul, ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, terkait yang masuk proses di KBM yang umpamanya setiap hari Senin, kalau di SMA 3 itu adalah umpamanya setiap hari Senin tidak selalu upacara. Jadi seling-seling. Senin pertama upacara, Senin kedua itu adalah tadarus. Seluruh siswa tadarus di lapangan dipandu oleh teman-temannya yang memang mereka sudah punya hafalan Al-Quran banyak. Jadi SMA 3 itu yang punya hafalan itu banyak, yang 5 juz, 6 juz, 7 juz banyak. Ya, jadi mereka yang dulunya setiap hari Senin itu biasanya itu yang kedua itu kegiatan yang sifatnya rohis juga rutin itu. Rohis itu rutin, dan bahkan anak-anak rohis kita itu beberapa tahun terakhir sering biasa kok juara umum tingkat Kota Tangerang, baik juara pidatonya, juara debatnya maupun juara yang lain. Ada juga keputrian itu punya kegiatan semacam seminar-seminar. Itu kemarin juga karena kondisinya COVID yang sekarang ini, tapi dia tetap melaksanakan via Zoom. Jadi undangan dari berbagai sekolah yang putri-putri, kemudian mereka membuat satu kegiatan namanya Fatimah itu
Itu sampai sekarang tetap berjalan setiap setahun sekali itu. Yang menangani tim Terputus ya. pas nasional itu tahun yang lalu tuh dari SMA 3 itu yang pengerek bendera langsung namanya Atik itu pengerek bendera dari SMA 3 itu tahun 2017 nasional. Kalau yang sempat provinsi rutin itu tiap tahun pasti ada. Paduan suara itu yang sering juara, paduan suara padus yang sering diadakan di kampus UIN, mungkin di Mercu itu sering juara saat ya banyaklah sekali, termasuk taekwondo itu udah tingkat provinsi udah biasa. Taekwondo, silat itu tingkat provinsi banyak sekali. Kita harus bisa mengembangkan konsep-konsep motivasi yang menjadikan mereka akan dari internal itu punya semangat yang tinggi. Saya lebih banyak sebelum mengajar itu adalah memberikan motivasi. Jadi 5 menit 10 menit itu saya memberikan motivasi, menyampaikan hal-hal yang harus dilalui orang-orang sukses. Ya, jadi, seperti apa orang sukses itu supaya dia betul-betul bisa hebat, bisa bermartabat, bisa berguna, bisa eksis di lapangan, di masyarakat. Gitu. Maka itu harus digaungkan terus-menerus. Jadi intinya adalah harus menggali, masuk kepada hati dan perasaan mereka, ke anak-anak. Kemudian mereka kita bangkitkan, kita sadarkan, kemudian dia akan nyambung dengan kita. Begitu perhatian udah mulai bagus, maka masuk ke materi. Nah, materi itu jangan normatif cuma tek baca buku. Kalau baca buku dibaca sekarang sih namanya tema itu bukunya juga tebel-tebel. Masa sih SMA sama SD tebelnya sama? Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar untuk mengembangkan dengan baik, yaitu mereka harus kita ajak supaya terlibat, belajar aktif, bisa dengan bertanya bebas, bisa juga kerja kelompok dengan baik, kita evaluasi. Dan kalau saya pribadi adalah kita sampaikan PPT, atau mungkin saya bicara dulu, setelah itu nanti mereka kita kasih tugas untuk membaca di tempat, di kelas langsung. Silahkan kalian baca di buku, atau silahkan kalian lihat di Google masalah ini. Setelah sekitar kurang lebih 2-30 menit dia baca, nah setelah itu kemudian saya panggil satu persatu secara acak untuk perwakilan itu, untuk menyampaikan yang dibaca tadi apa. Maka dengan demikian seluruh siswa pasti perhatian, seluruh siswa pasti belajar, seluruh siswa pasti searching mencari. Sehingga kalau dia terus ke depan maju untuk ngomong, itu bisa ngomong, bisa menjelaskan, bisa menyampaikan. Kalau pertamanya dia nggak bisa ngomong, nggak masalah, terbata-bata nggak masalah. Tapi lama-kelamaan biasanya anak-anak itu kan menjadi lancar bicara. Nah kalau sudah mulai lancar bicara, konsep orang sukses ke depan umumnya adalah kemampuan untuk berbicara. Karena itu calon pemimpin adalah mampu berpresentasi, mampu berbicara. Sering saya sampaikan, kalian itu ngomong salah asal punya argumen bagus, saya nilai tinggi. Ngomong salah, tidak benar, rujukannya nggak jelas, tapi disampaikan dengan bagus, nilainya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau menyampaikannya bagus, argumennya bagus, datanya bagus, nah itu lebih mantap lagi. Jadi intinya adalah kita terus kasih kesempatan untuk bicara, untuk menyampaikan, dan jangan takut salah. Itu yang saya lakukan, sehingga saya tahu persis, saya penilaian itu biasanya seperti itu, satu-satu.